hampir semua orang-orang yang masuk Islam, saudaraku seiman, hampir semua, kalau pengalaman saya yang sudah mengucapkan syahadat di tangan kami, kisahnya unik-unik. Ada yang mengatakan dengar azan merinding, lalu kemudian dia syahadat. Ada yang hanya melihat pakaian orang Islam, ada yang hanya mimpi melihat cahaya, ada yang hanya membaca qul huwallahu ahad, maka dia merasa tergetar hatinya. Padahal mungkin kita dalam keadaan Islam tidak seperti itu kita rasakan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka sinyal-sinyal hidayah. Nah, kalau sudah datang peringatan-peringatan tersebut, mereka tidak mau, maka Allah subhanahu wa ta'ala sesakkan dada mereka, terutama pada saat mereka meninggal. Seakan-akan mereka tertekan untuk naik ke langit, lalu mereka tidak bisa bernafas. Saya pernah bertemu dengan seseorang pedagang obat, ya, di kota Makassar waktu itu. Ada kebetulan teman saya 2 orang dari Saudi, ditugaskan oleh pemerintah Saudi kerjasama sama pemerintah kita, bertugas untuk mengajar selama 4 tahun di Makassar waktu itu. Satu di Universitas Islam Negeri di UIN, waktu itu masih namanya IAIN, kemudian satu di Universitas Muslim Indonesia. Kebetulan mereka tinggal berdekatan rumahnya, dua-duanya ngontrak di daerah Panakukang di Makassar. Saya waktu itu masih mengajar juga di salah satu kampus di Makassar. Saya mengatakan, apapun yang Anda butuhkan silahkan kontak saya. Anda ini pendatang, maka terjadi persahabatan di antara kami. Sering kali saya 2 hari sekali datang, 3 hari sekali datang, memenuhi kebutuhan, kadang-kadang dia undang, kita buka puasa bersama dan seterusnya. Satu waktu dia telepon saya, salah satunya, ada salah seorang dosen dari Ummul Qura di antara kedua ini, mengatakan, Khalid segera datang. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, ada orang mau masuk Islam. Baiklah, saya datang. Saya kemudian menuju ke komplek perumahan itu. Setelah sholat maghrib, saya datang ke depan rumahnya. Saya bilang, mana yang mau masuk Islam? Ditunjuklah ada satu orang lagi naik motor membawa obat-obat. Saya tanya, bapak yang mau masuk Islam? Dia bilang, iya. Dari agama apa pak? Dia bilang Katolik. Baik, sebelum syahadat saya bisa tahu nggak kenapa mau masuk Islam? Dia bilang, saya hanya kagum melihat 2 orang Arab ini. Setiap kali azan selalu ke masjid. Dan saya tidak melihat banyak orang melakukan itu. Kebetulan kedua orang dosen Arab ini sudah bisa bahasa Indonesia karena mereka 4 tahun di Makassar waktu itu. Akhirnya sempat dia bilang, saya tanya, kenapa pergi ke masjid? Maka mereka cuma jawab dengan jawaban sederhana yang membuat hati saya tertarik untuk Islam. Mereka mengatakan ini perintah Tuhan Allah, maka kami patuh. Setiap hari 5 kali kami harus absen di masjid itu. Mungkin kita tiap hari mendengarkan azan, ya, tapi sama saja. Begitu juga dengan ada orang pernah, teman istri saya kebetulan, nah istri saya juga yang pertama mu'allaf. Pada saat dia membaca surah Maryam, dia kagum mendengarkan kisah tentang bagaimana Maryam alaihissalam dan bagaimana Al-Quran memuliakannya, prosesi hamilnya, datangnya Jibril alaihissalam, lalu hamil, lalu melahirkan, lalu Isa alaihissalam bicara di buayan, syahadat dia. Rupanya beberapa waktu kemudian, beberapa bulan kemudian ada temannya juga datang mau syahadat. Sempat syahadat, diajak di hadapan saya. Kemudian setelah syahadat saya tanya, kenapa mau masuk Islam? Jawabannya, waktu Ramadan kemarin saya dengar azan di masjid, setiap dengar saya merinding. Mungkin kita tiap hari dengar azan tidak pernah merinding, ya. Tapi subhanallah begitu. Allah SWT datangkan kepada mereka sinyal-sinyal, bahkan jauh lebih daripada itu. Subhanallah, makin ditekan dan dijelek-jelekan Islam, makin banyak yang masuk Islam. Disebarkannya informasi tentang Islam itu teroris, Islam itu garis keras, malah tambah banyak orang mau belajar Islam. Kejadian terakhir di New Zealand yang kita tahu, ada masjid yang dibunuh beberapa orang. Ternyata hikmahnya luar biasa. Hampir seluruh orang di wilayah itu datang ke masjid cari tahu, apa ini agama, kenapa dibunuh, kenapa begini, dan banyak masuk Islam. Waktu terjadi kasus 11 September, itu buku bestseller di Amerika adalah Al-Quran, dan seterusnya. Dan agama ini adalah agama yang bergerak, agama yang akan terus dibutuhkan, dan dia tidak butuh dengan siapapun. Siapa yang murtad meninggalkan agama ini, maka tidak usah dipedulikan. Dinasihati untuk kembali, tidak mau, nggak usah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan masalah itu. Man yartadda an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Siapa yang murtad dari agama Islam ini, Allah akan ganti satu orang yang murtad itu dengan satu kaum. Kaum ini dalam surah Al-Maidah Allah sebutkan kaum itu 3 orang ke atas. Kalau ada orang yang sengaja tinggalkan agama ini luar biasa. Tanda tanya kenapa dia tinggalkan. Dan Allah pastikan Allah akan ganti dengan satu kaum, satu orang dengan satu kaum, bisa 100 orang, bisa 1000 orang, bisa 1 juta orang, Allahu a'lam.
Jadi kita yang butuh dengan agama ini, bukan agama ini yang butuh. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau lagi ibadah, jangan hanya seperti orang yang store kewajiban. Allah nggak butuh sama kita, kita yang butuh dengan Allah. Ada orang sholat, Allah Akbar, buru-buru, hanya seperti store kewajiban, seakan-akan Allah perlu. Demi Allah nggak butuh dengan amal kita. Kita yang butuh dengan amal itu. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku anak Adam, sesungguhnya amal-amal yang aku perintahkan untuk kalian itu adalah aku akan kembalikan kepada kalian sendiri manfaatnya. Kalian beramal, kalian patuh, aku akan masukkan kalian ke dalam surga. Aku akan bahagiakan hidup kalian.